M yang pertama sesuai dengan ayat tadi, yaitu mendengar. Apakah telinga saya ini atau telinga Anda sudah kita gunakan kepada hal-hal yang positif, untuk mendengarkan hal-hal yang positif? Misalnya ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk jalan yang benar, mendengarkan hal-hal yang baik. Saya menyimpulkan kalau telinga ini kita gunakan untuk kebaikan, mendengarkan kebaikan, maka kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Namun sebaliknya, andai kata saja telinga ini kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, mendengarkan hal-hal yang negatif, resikonya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Bagaimana agar kita bisa selalu konsisten menjadi orang-orang yang bersyukur menggunakan telinga dan penglihatan kita? Mata ini untuk melihat hal-hal yang baik, tapi mata ini juga bisa untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Apabila kita menggunakan mata ini untuk hal-hal yang baik, insya Allah kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau mata ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, boleh jadi kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang kufur. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada untuk memimpin diri kita dan tim kita agar kita benar-benar menjadi pemimpin yang amanah. Semua kita punya peluang. Saya dan Anda bisa menjadi pemimpin yang amanah apabila kita benar-benar menyadari pemimpin itu adalah sebuah kewajiban dan proses sempurna. Tidak ada yang tidak pernah salah. Saya dan Anda pun pernah mengalami kesalahan. Tapi kita masih mempunyai peluang untuk memperbaiki diri kita. Setelah kita mau menyadari yang jadi masalah, maukah kita menyadari, merubah diri kita menjadi pemimpin yang aman, menjadi pemimpin yang benar-benar menyelamatkan orang-orang yang kita pimpin, agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, bukan golongan orang-orang yang kufur. Baik, kita lanjutkan kembali. 7 treatment mencapai ketenangan pikiran dan jiwa agar kita benar-benar memiliki kekuatan menjadi seorang pemimpin yang sejati. M yang pertama tadi mendengar, M yang kedua adalah melihat, dan M yang ketiga memikirkan hal-hal yang positif. Bagaimana kita memikirkan diri kita, tim kita untuk menyelamatkan, untuk menjadi yang terbaik dalam meraih visi dan misi. Gunakan pikiran ini kepada hal-hal yang baik. Seberapa kuat kita bisa konsentrasi, seberapa kuat kita bisa berkomitmen, seberapa kuat kita memiliki pendirian untuk mempertahankan pikiran kita menjadi pemimpin yang benar-benar bisa diandalkan, yang bisa konsisten. Semua itu butuh pelatihan, semua itu butuh keberanian. Kalau kita benar-benar ingin menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah. M yang keempat yaitu menjaga kalimat. Seorang pemimpin yang sejati, seorang pemimpin yang diridhai oleh Allah, seorang pemimpin yang selalu bersyukur kepada Allah, karena dia dijadikan seorang pemimpin juga kata Allah Ta'ala, maka dia harus mampu menjaga kalimat. Kita harus memiliki keberanian menjaga kalimat kita, menjaga kalimat tim untuk mewujudkan cita-cita. M yang
kelima yaitu manunggal atau menyatu di dalam pikiran dan jiwa, tentang tim, tentang visi dan misi, dan nilai-nilai kepemimpinan. Oleh sebab itu, Anda tidak perlu khawatir dan cemas. Karena apa? Semua manusia pernah mengalami kesalahan. Tapi apabila saya dan Anda selalu memikirkan, menjaga kalimat untuk memperbaiki diri, revolusi mental kita, agar kita menjadi pemimpin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus istiqomah menjaga kalimat-kalimat yang telah kita tentukan, kalimat-kalimat yang kita sepakati, kalimat-kalimat yang kita lontarkan, agar kita selalu dalam keridhaan. Seorang pemimpin harus bisa menjaga kalimat-kalimat Tuhan. Seorang pemimpin harus bisa menjaga kalimat-kalimat yang dilontarkannya. Dan seorang pemimpin harus mampu menjaga kalimat-kalimat yang telah disepakati. Seorang pemimpin harus menyatukan itu semua: pendengaran, penglihatan, pemikiran, kalimat di dalam pikiran dan jiwa. Dalam penyatuan pemikiran dan jiwa yang menjadi bagian M kelima ini, akan menemukan kenikmatan indahnya menjadi pemimpin. Karena semua pada dasarnya kita pemimpin. Saya dan Anda juga pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, memimpin organisasi kita, memimpin daerah kita, dan memimpin negara ini. Seorang pemimpin harus mampu selalu bersyukur kepada Allah, agar dia mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam pikiran dan jiwanya untuk menyelamatkan orang-orang yang dipimpin. Itulah M yang keenam tadi, selalu bersyukur kepada Allah. Mensyukuri kita sebagai pemimpin, mensyukuri tim kita, sehingga kita benar-benar berkomitmen untuk menyelamatkan tim kita, capai visi dan misi yang kita harapkan bersama. Selanjutnya M yang ketujuh, yaitu membuat karya kebaikan. Kita sadari bersama banyak pemimpin-pemimpin di muka bumi ini yang meninggalkan karya-karya kebaikan, sehingga menjadi bahan penelitian, bahan kajian generasi-generasi kita selanjutnya. Sebagai contoh, di tanah Jawa ada Samaratungga dengan karyanya Candi Borobudur, yang di sana penuh dengan syarat-syarat nilai-nilai budaya. Banyak para peneliti, banyak para pencari untuk menemukan esensi rahasia besar di sana. Sunan Kalijaga, yang di tanah Jawa dikenal sebagai Sunan Wali Songo, meninggalkan karyanya wayang kulit, gendingnya, sehingga saat ini kita bisa menikmati sebuah cerita wayang kulit atau gending-gending, dan di sana juga kita bisa mengambil pembelajaran nilai-nilai moral kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan karya besarnya, kitab suci Al-Quranul Karim, sehingga kita mampu belajar walaupun sudah sekian tahun, 1000 tahun lebih, bahkan sampai akhir zaman, generasi bisa belajar tentang ketuhanan.
Apa yang akan kita lakukan sebagai seorang pemimpin? Karya apa yang kita tinggalkan untuk generasi kita? Saya dan Anda pasti bisa merasakan bahwa kita sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin diri kita sendiri, pemimpin keluarga kita, daerah kita, organisasi kita, atau negara. Sudahkah kita mempersiapkan karya-karya kebaikan untuk generasi kita selanjutnya? Oleh sebab itu, sekali lagi, seorang pemimpin selayaknya memiliki mentalitas menyelamatkan. Jadilah sang sahabat. Mental seorang pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Sadarkah kita? Maukah kita menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah? Alhamdulillah, saya sebagai seorang muslim, jadi konsep kepemimpinan saya mencoba untuk mengambil pembelajaran dari asma-asma Allah. 99 asma Allah adalah pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Selayaknya seorang pemimpin memiliki mental fondasi yang sangat dasar, yaitu mentalitas Malikul Kudus. Apa itu arti Malikul Kudus? Yaitu pemimpin yang mampu menguasai kepemimpinannya dan memiliki pikiran dan jiwa yang suci, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang amanah, bisa dipercaya untuk mengkaih apa yang dicita-citakan dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin selayaknya pula memiliki mental Sami'un Basir, mental Latiful Khabir, mendengar dan melihat dan memiliki perasaan dan mengerti tentang kerahasiaan baik secara internal maupun eksternal. Seorang pemimpin selayaknya menempatkan keilmuannya di dalam kebijaksanaan, atau dengan istilah lain atau asma Allah yang bernama Alimul Hakim. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian dan mampu bertahan kepada komitmen yang telah ditetapkan, tidak goyah dengan kata-kata yang telah disepakati, yaitu Al-Haq dan Al-Jabbar. Demi kebenaran, seorang pemimpin berani menegakkan. Seorang pemimpin diharuskan memiliki sifat kasih sayang, karena dengan memiliki sifat kasih sayang, seorang pemimpin akan memiliki kepedulian terhadap tim, terhadap orang-orang yang dipimpin, tidak untuk merugikan. Dengan sifat kasih sayang, maka alam semesta akan berkonspirasi. Dengan izin Tuhannya, visi dan misi akan tercapai. Dan seorang pemimpin haruslah memiliki mental kebesaran dan kemuliaan. Dzul Jalalul wal Ikram. Bagaimana kita menjadi contoh agar kita benar-benar menjadi pemimpin dalam keridhaan Allah. Bagi Anda yang telah menjadi pemimpin, satu langkah Anda telah menang. Satu langkah Anda telah diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Apabila Anda mengerti rahasia kepemimpinan yang diridhai oleh Allah, Anda adalah orang-orang yang beruntung, dan Anda telah menjadi seorang pemimpin. Tinggal Anda
Sadarkah Anda? Maukah Anda menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah? Oleh sebab itu, apabila Anda benar-benar ingin menjadi pemimpin yang diridhai Allah, kami dari Golden Mind Center Indonesia siap menjadi mitra Anda, siap menjadi sahabat Anda, siap menjadi kawan Anda untuk mendampingi Anda, membantu Anda menjadi pemimpin yang aman, menjadi pemimpin yang diridhai oleh Allah. Karena orang-orang yang diridhai Allah akan dimudahkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Saya yakin Anda mau. Saya yakin Anda ingin masuk dalam surga. Dan Anda adalah orang-orang yang beruntung. Dan Anda menjadi seorang pemimpin. Bersyukurlah Anda, dan Anda seorang pemimpin. Dan masuklah ke dalam surga Allah dengan keridhaan. Amin.